Lapor, nomor 60,4, 1,7. 173. Siap, tidak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andi Laroza. Channel ini akan selalu memberikan edukasi dan informasi untuk kalian yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI. Dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sih kalau anak anggota TNI saat mengikuti seleksi TNI itu banyak yang diterima. Nah, pasti di antara adik-adik semua pada bertanya-tanya, kenapa kalau anak anggota itu banyak yang lulus. Dan di sini saya juga ingin meluruskan beberapa informasi yang salah ya. Jadi apakah mereka ini ada orang dalam atau apa seperti yang banyak orang seperti ada beberapa prasangka seperti itu tentunya. Nah, tentu kita harus meluruskan itu semuanya. Kita akan jawab kenapa banyak anak anggota TNI yang lolos seleksi masuk menjadi prajurit TNI. Temukan jawabannya di sini. Kenapa anak anggota banyak yang lolos mengikuti seleksi penerimaan TNI, begitu Angkatan Darat, Laut maupun Udara? Ya, yang pertama dan paling utama adalah kenapa anak TNI atau anak anggota banyak yang lolos saat mengikuti seleksi? Tentu seorang ayah yang memiliki anak yang memiliki cita-cita ingin masuk menjadi prajurit TNI, tentunya pasti sudah disiapkan semaksimal mungkin agar si anak tersebut nantinya bisa mengikuti seleksi, bisa melalui semua tahapannya dengan baik dan lulus. Dan seorang ayah yang anggota TNI tentu dia sudah pernah mengalami sebuah seleksi saat dia masuk atau mendaftar dulu. Dan tentunya sudah tahu apa saja sih materi seleksi yang akan diujikan atau yang akan diseleksikan kepada anaknya. Barang tentu dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, sudah mempersiapkan si anak ini agar dia nantinya pada saat mengikuti seleksi, dia sudah benar-benar sangat dalam kondisi yang sangat siap ya, dan sangat maksimal. Inilah yang menjadi nilai plus anak-anak anggota TNI, kenapa mereka kebanyakan ini lancar dan lolos saat mengikuti seleksi penerimaan. Karena sejak jauh-jauh hari dia sudah disiapkan mulai dari kesehatannya, mentalnya, fisiknya, psikologinya, dan segala sesuatunya pasti sudah sangat disiapkan oleh orang tuanya agar anaknya benar-benar mampu untuk mengikuti seleksi nanti. Dan bedanya di sini dibandingkan dengan orang-orang yang masih awam ya, terutama mereka yang tidak memiliki kerabat TNI dan apalagi yang masih baru pertama kali mendaftar. Nah, disinilah perbedaannya. Yang satu sudah benar-benar siap dan matang untuk mengikuti seleksi, dan yang satunya masih mencoba-coba dan masih meraba-raba apa saja sih nanti seleksinya. Disinilah yang perbedaannya antara yang sudah benar-benar sangat siap dan masih mencoba-coba. Dan tentunya ini akan sangat mempengaruhi hasil pada saat kalian melaksanakan dan mengikuti rangkaian materi seleksinya. Jadi itulah faktor utama kenapa lebih banyak anak TNI yang mendaftar itu lebih mudah dan lebih banyak yang lolos. Kemudian dari penjelasan ini saya ingin memberikan sebuah solusi dan kesimpulan ya. Yang pertama, untuk kalian yang tidak memiliki kerabat TNI, tidak memiliki kenalan TNI, sehingga kalian tidak ada tempat untuk bertanya, kemudian juga tidak ada orang yang mengarahkan kalian harus bagaimana dan bagaimana. Nah, solusinya kalian harus benar-benar aktif ya. Untuk kalian bisa menyamai anak-anak anggota TNI ini pada saat seleksi nanti, kalian harus benar-benar sangat aktif untuk mencari tahu. Dan kalian harus mencari banyak-banyak informasi ya dari berbagai sumber. Salah satunya, kenapa saya bikin channel ini, yaitu adalah salah satunya saya ingin memberikan informasi kapan sih rekrutmennya dibuka untuk penerimaan. Kemudian juga saya ingin memberikan sedikit edukasi dan motivasi untuk kalian, supaya kalian itu tahu harus apa dan harus bagaimana, menyiapkan apa saja kalau kalian ingin mendaftar TNI nantinya. Jadi silahkan kalian ikuti saja channel ini karena ada beberapa tips-tips sukses untuk kalian yang akan saya berikan saat akan mengikuti atau mendaftar penerimaan TNI. Karena untuk bisa lolos untuk mengikuti seleksi itu tidak cukup dengan hanya modal nekat saja ya. Ingat, tidak cukup dengan modal nekat saja.
Kalian di sana nanti ada berbagai materi seleksi mulai dari administrasi, kesehatan, psikologi, mental ideologi, jasmani, dan yang lain sebagainya. Jadi kalian harus lulus dari semua materi tersebut. Tidak boleh ada satu materi pun yang gagal. Karena pada penerimaan itu menggunakan sistem gugur. Jadi satu saja kalian gagal pada materi seleksi, kalian tidak akan bisa mengikuti materi seleksi yang selanjutnya. Oleh karena itu, kalian harus tahu dulu apa saja sih administrasi yang dibutuhkan. Kemudian untuk tes kesehatan itu apa saja yang akan dicek, kemudian jasmani itu apa saja, materi seleksinya dan lain sebagainya. Itu kalian semua harus benar-benar mengetahui agar kalian bisa mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan tes tersebut. Jadi untuk adik-adik yang saat ini akan mendaftar, yang tidak memiliki kerabat TNI, silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan apabila kalian sudah tahu, oh tes ini seperti ini, tes itu seperti itu, silakan berlatih di rumah, belajar di rumah, dan terus menjaga kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan persiapan bagi yang akan mendaftar TNI Angkatan Udara. Untuk Tamtama, informasi awal sebentar lagi sudah dibuka. Mungkin sebelum Januari sudah dibuka ya. Jadi silakan disimak terus untuk informasi kapan tepat tanggalnya dibukanya. Semoga informasi bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe agar kalian selalu mendapatkan update informasi dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.